Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Erna Husniawati dengan mata pelajaran matematika dan dengan judul aritmatika sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai subjudul yaitu aritmatika sosial. Mari kita mulai pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, kita mulai saja dengan peta konsep ya, di mana dari peta konsep ini ada aritmatika sosial itu terbagi di sini nilai suatu barang. Nah, nilai suatu barang itu ada pembelian, ada juga penjualan. Di sana, di mana ada pembelian dan ada penjualan, maka di sana pun ada untung, ada rugi. Selanjutnya ada diskon, ada pajak, ada bruto, ada neto, dan ada tara. Itu yang ada di peta konsep. Selanjutnya kita akan memaparkan apa itu pengertian dari untung, pengertian dari rugi, pengertian diskon, pengertian pajak, pengertian bruto, neto, dan tara. Selain itu juga kita akan bahas semuanya, kita akan bahas secara tuntas semua bagian yang ada dalam peta konsep ini. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai pengertian dari penjualan, pembelian, dan yang lainnya, kita harus tahu dulu apa itu aritmatika sosial. Di sini, aritmatika sosial itu merupakan penggunaan uang dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari dalam tinjauan materi matematika. Dalam aktivitas seseorang setiap hari pasti memerlukan adanya uang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk juga dalam bidang pemerintah, sehingga uang menjadi penentu nilai dari suatu barang. Itu adalah pengertian dari aritmatika sosial, ya, yang akan kita bahas sekarang ini. Setelah mengetahui arti dari aritmatika sosial, terus apa kegunaan adanya pembelajaran aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus tahu juga apa itu arti dari harga jual, harga beli, untung, rugi, dan impas atau sama rata. Oke, kita mulai saja. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kepada penjual dan pembeli saat melakukan transaksi. Kalau ada jual beli atau transaksi jual beli, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah untung, yang kedua adalah rugi, dan yang ketiga adalah impas atau sama rata, atau tidak untung dan tidak rugi. Baik, untung adalah harga jual lebih besar daripada harga beli, atau harga jual lebih tinggi daripada harga beli, yaitu bisa dihitung dengan harga jual dikurangi harga beli. Ya, contoh, bila mana kita membeli satu barang dengan harga Rp1.000 dan langsung kita jual kembali dengan harga Rp2.000, berarti itu adalah untung Rp1.000 karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Selanjutnya adalah rugi. Apa pengertian dari rugi? Rugi adalah harga jual kurang dari harga beli, atau harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli, atau sebaliknya, harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Itu yang rugi. Atau di sini rugi itu yaitu bisa dihitung dengan harga beli dikurangi harga jual. Contohnya, bila mana
kita membeli suatu barang dengan harga Rp1.000, lalu kita jual barang tersebut dengan harga Rp500, itu kita rugi karena harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Selanjutnya impas atau sama rata, yaitu harga jual dan harga beli sama besarnya, atau harga jual sama dengan harga beli. Contoh lagi ya, bila mana kita membeli suatu barang dengan harga Rp10.000, kita beli Rp10.000, kita jual pun Rp10.000, maka ini termasuk dengan impas atau harga jual sama dengan harga beli. Seperti itu pengertian dari harga untung, rugi, dan juga impas. Supaya kita lebih memahami dari pernyataan di atas mengenai untung, rugi, atau impas, maka kita perhatikan contoh berikut. Contoh satu ya. Sebuah toko berjualan burung. 1 ekor burung seharga Rp300.000. Pak Ahmad membeli 10 ekor burung yang akan dijualnya kembali. Pak Ahmad menjual 1 ekor burung seharga Rp325.000, dan ternyata dari 10 burung yang dibelinya, 2 ekor burung mati. Jadi Pak Ahmad mengalami kerugian atau keuntungan atau impas. Jelaskan dan hitung persentasinya. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa Pak Ahmad itu ada 3 kemungkinan, yaitu bisa jadi untung, bisa jadi rugi, atau bisa jadi impas. Dari mana? Dari hasil penjualan burung yang Pak Ahmad beli di 10 ekor burung tersebut. Mari kita lihat cara pengerjaannya seperti apa dan juga bagaimana mengerjakannya, hasilnya seperti apa. Mari kita sama-sama bahas. Kita bahas dari soal yang di atas tadi. Pembelian 1 ekor burung itu satunya adalah Rp300.000. 1 ekor burung. Pak Ahmad tadi membelinya sebanyak 10 ekor burung. Berarti 10 dikali Rp300.000, maka akan jadi Rp3 juta. Penjualan 1 ekor burung Rp325.000. Kalau dari 1 ekor burung sudah terlihat bahwa Pak Ahmad itu untung Rp25.000. Tapi di sini karena Pak Ahmad itu belinya 10 dan ada 2 ekor yang mati, berarti ada burung Pak Ahmad yang bisa dijual adalah 8. Sehingga 8 dikali Rp325.000 adalah Rp2.600.000. Sekarang lihat kalau tulisannya ini ada untung, harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah Rp2.600.000, sementara harga belinya adalah Rp3 juta. Berarti Pak Rahmat ini minusnya Rp400.000. Nah, kalau ada minus Rp400.000 seperti ini, berarti Pak Rahmat itu adalah rugi, bukan untung, karena harga belinya adalah Rp3 juta, sementara dijual kembali Rp2.600.000. Berarti Pak Rahmat ini rugi Rp400.000. Sekarang kita masukkan kerugian Pak Rahmat ini dalam persentase rugi. Persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya Rp400.000, harga belinya Rp3 juta dikali 100%. Maka kita hitung
400.000 dikali 100 adalah 4 berapa? Ayo, 4 juta atau 40 juta? Nah, sudah ketahuan 400.000 dikali 100, maka jawabannya adalah 40 juta. 40 juta dibagi 3 juta, maka keluarlah persentasenya, yaitu 13%,33. Itu adalah kerugian Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat sudah tentu mengalami kerugian, yaitu 400.000 atau setara dengan 13%,33. Maaf, sebanyak 13,33%. Untuk lebih memahami apa itu yang seperti tadi, keuntungan dan kerugian, maka ada soal berikutnya ini. Satu kodi celana jeans dibeli oleh pedagang seharga 1 juta rupiah. Kemudian celana jeans tersebut dijual lagi oleh Pak Wawan dengan harga 75.500 rupiah per celana jeans. Hitunglah besar keuntungan dan berapa persentasenya. Kita akan membahas kembali soal yang kedua supaya lebih memahami apa itu keuntungan, apa itu kerugian, apa itu impas ya. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Satu kodi berisi 20 lembar dan per celana jeans dijual 57.500. Jadi satu kodinya itu adalah 20 isinya. Ya, per lembarnya dijual 57.500. Harga belinya adalah 1 juta per kodi. Harga jualnya adalah 20 dikali 57.500 adalah 1.150.000. Maka untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 1.150.000. Harga belinya adalah 1 juta. Maka sama dengan dikurangi sama dengan 150.000. Dengan begitu, ini termasuk untung karena harga beli lebih rendah daripada harga jual, atau harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Sekarang kita hitung persentasenya. Kita sudah tahu ternyata ini untung. Untungnya adalah 150.000. Maka persentase untungnya adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Maka di sini untungnya adalah 150.000 per 1 juta dikali 100% sama dengan 15%. Jadi keuntungan yang diperoleh pembeli tersebut sebesar 150.000 atau sebanyak 15%. Sekali lagi, keuntungannya adalah Rp150.000 dari modal 1 juta. Dan bila dipersentasekan, maka persentasenya adalah 15%. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas kembali soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini tidak jauh berbeda, hanya beda soalnya, maka pengerjaannya pun akan sedikit berbeda. Pada dasarnya, kalau untung dan rugi seperti contoh sebelumnya, yaitu contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga, Bu Susi ingin membelikan anaknya laptop seharga 8 juta rupiah. Karena ingin mempercantik laptopnya, Bu Susi membeli tas laptop dan casing laptop dengan biaya Rp500.000. Namun saat diberikan kepada anaknya,
ada keponakannya yang menginginkannya, sehingga laptop tersebut dijual kepada orang tua keponakannya seharga Rp8.500.000. Maka tentukan untung, rugi, atau impas dari soal yang ketiga ini. Mari kita akan bahas kembali bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana jawabannya dari soal yang ketiga ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas penyelesaian yang ketiga. Penyelesaian contoh ketiga ini, biaya untuk mempercantik laptop termasuk modal awal atau harga beli adalah 8 juta ditambah 500.000 adalah Rp8.500.000. Harga jualnya Rp8.500.000. Karena harga beli dan harga jual sama, maka Bu Susi mengalami impas atau sama rata, yaitu modal awal kembali atau modal harga beli sama dengan harga jual. Maka Bu Susi pada kali ini tidak mendapatkan untung dan juga tidak rugi, tapi ini yang disebut dengan impas. Bu Susi tidak mendapatkan laba, untung, dan juga tidak mendapatkan kerugian. Karena Bu Susi membeli dengan harga Rp8.500.000 dan menjualnya pun dengan harga Rp8.500.000. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menghitung untung, bagaimana cara menghitung rugi, bagaimana cara menghitung tadi impas ya, dengan contoh-contoh soal yang tadi sudah diuraikan, sekarang mari menghitung harga jual. Untuk menghitung harga jual, apabila diketahui harga beli dan persentase keuntungan atau kerugian dapat digunakan rumus berikut. Sekarang kita ketahui rumusnya. 1. Pedagang dalam kondisi untung. Harga jual sama dengan harga beli ditambah harga beli dikali untung persentase per 100 atau dibagi dengan 100. Itu kalau kondisinya untung. Jadi kita ketahui dulu soalnya, apakah soal itu untung atau soal itu rugi. Untuk mengetahui rumus dari persentase, kita harus tahu dulu dari soal, lalu jawab dulu apakah soal tersebut untung atau rugi, supaya kita bisa menggunakan rumus-rumus sesuai dengan kebutuhannya. Contoh yang barusan, yang pertama adalah rumus dari untung. Sekarang pedagang dalam kondisi rugi, harga jual sama dengan harga beli dikurangi harga beli dikali rugi dalam persentase per 100. Maka kita harus tahu dulu konsepnya untuk mengetahui apakah ini bisa dipersentase untung atau dipersentasi rugi. Jadi dengan mengetahui dulu jawabannya apa, itu termasuk untungkah atau termasuk rugikah atau termasuk impas. Seperti soal-soal yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa soal nomor 1 itu termasuk rugi ya. Nah, kalau sudah tahu rugi, berarti masukkanlah ke dalam rumusnya, rumus rugi. Seperti itu. Yang pertama tadi yang paramat mengenai burung ya. Jadi kalau mengenai yang pertama, soal yang pertama dalam keadaan kerugian, maka menggunakan rumus rugi. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya untuk memahami kembali apa itu bagaimana pemecahan masalah dalam soal-soal yang berhubungan dengan aritmatika sosial. Contoh selanjutnya adalah Pak Tony membeli sebuah mobil harganya 50 juta rupiah.
Jika Pak Tony menginginkan keuntungan sebesar 5%, tentukan berapa harga jual mobil Pak Tony untuk mendapatkan 5% dari hasil penjualan. Cara menjawabnya seperti ini. Harga jual sama dengan harga beli ditambah harga beli dikali untung per 100. Harga jual sama dengan 50 juta rupiah ditambah 50 juta dikali 5%, dikali 5 per atau dibagi 100. Karena kenapa? Karena Pak Tony itu menginginkan keuntungannya 5%. Di sini kita jumlahkan 50 juta rupiah ditambah 2.500.000 sama dengan 52.500.000. Jadi, Pak Tony harus menjual mobil dengan harga 52.500.000 rupiah. Karena dari awal Pak Tony menginginkan bahwa keuntungannya itu adalah keuntungannya 5%. Jadi kalau 5%, 5 per 150 juta ditambah 50 juta dikali 5 dibagi 100. Maka jawabannya adalah 52.500.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Kenapa terus diberi contoh soal? Karena supaya lebih memahami konsepnya. Konsep dari apa itu untung, apa itu rugi, apa itu impas, dan bagaimana cara mengerjakan persentase dari keuntungan, kerugian, dan juga impas. Mari, soal selanjutnya adalah Pak Muhtar membeli jaket kulit seharga Rp350.000. Karena membutuhkan uang, ia menjualnya dan ternyata mendapat kerugian 10%. Tentukan harga jual jaket tersebut. Nah, Pak Muhtar ini membeli jaket dengan harga yang Rp350.000. Sedangkan karena butuh uang, Pak Muhtar itu menjual kembali dengan kerugian 10%. Kita harus mengetahui dulu 10% dari 350.000 itu berapa? Lihat ini, harga jual sama dengan harga beli dikurangi harga beli dikali rugi. Persen ya, ruginya tadi kan 10% per 100. Sama dengan 350.000 dikurangi 350.000 dikali 10 dibagi 100, karena 10% itu sama dengan 10 per 100. Maka 350.000 dikurangi 35.000 rupiah, jawabannya adalah 315.000. Jadi Pak Muhtar menjual jaketnya itu sebesar 315.000 rupiah, karena kerugian yang punya oleh Pak Muhtar adalah kerugiannya 10%, dan ternyata 10% dari 350.000 rupiah itu adalah 35.000 rupiah. Jadi dengan begitu Pak Muhtar mengalami kerugian 35.000 rupiah, karena harga jual jaket Pak Muhtarnya itu adalah 315.000 rupiah. Baiklah, dari semua soal yang sudah dibahas barusan, maka untuk menghitung harga beli, apabila diketahui harga beli, persentase keuntungan dan kerugian, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah pedagang dalam keadaan untung itu 100 dikali harga jual dibagi 100 ditambah untung per sen. Berapa keuntungan yang mau didapatkan atau yang akan didapatkan? Pedagang dalam keadaan rugi. Sekarang rumus keadaan rugi ya. 100 dikali harga jual
per 100 dikurangi rugi dalam kurung persen. Ini adalah rumus-rumus yang harus kalian ketahui dalam pencarian atau jawaban dari keuntungan, kerugian, dan juga impas ya, yang sudah tadi dibahas, dan juga contohnya sudah diperlihatkan dari contoh pertama sampai contoh yang terakhir. Oke, selanjutnya karena kita sudah membahas banyak soal, tapi kita supaya lebih paham lagi, contoh menghitung harga beli. Contoh di sini akan disebutkan contohnya. Contoh pertama, Pak Aslan menjual mobil dengan harga 52.500.000 dan ternyata dari penjualan tersebut Pak Aslan mendapat keuntungan 5%. Berapa harga beli mobil Pak Aslan? Ya, sekarang kan Pak Aslan sudah menjual, harganya 52.500 dan keuntungan Pak Aslan itu adalah 5%. Harus diketahui dulu berapa 5% dari 52.500.000. Kita jawab ya. Harga beli sama dengan 100 dikali harga jual per 100 ditambah untung dalam kurung persentase. Harga beli sama dengan 100 dikali harga jualnya adalah 52.500.000 rupiah per 100 ditambah 5. Karena ada persen tadi ya, 100 ditambah 5. Untungnya kan tadi udah disebutkan untungnya adalah 5%. Sama dengan 5.250 juta ya, karena 52.500.000 dikali 100 jadi 5.250 juta dibagi 100 ditambah 5 berarti 105 dibagi 105 sama dengan 50 juta. Jadi harga beli Pak Aslan adalah 50 juta rupiah dan harga jualnya adalah 52.500.000 rupiah. Berarti Pak Aslan mendapatkan keuntungan 2.500.000 rupiah atau setara dengan 5%. Seperti itu cara menghitung contoh harga beli. Oke, selanjutnya ada lagi nih soal yang harus kita bahas. Di sini seseorang menjual handphone dengan harga 900.000 rupiah. Jika dari penjualan tersebut seseorang itu mengalami kerugian 20%, maka berapa harga beli handphone tersebut? Sekarang begini, seseorang membeli handphone dengan harga 900.000 rupiah, tapi mengalami kerugian 20%, kita harus mengetahui dulu berapa nilai dari 20% dari 900.000 rupiah. Nilainya berapa dari 900.000 rupiah itu bila mana ada 20% kerugiannya? Kita jawab bersama. Harga beli sama dengan, masukkan kita rumusnya ya, 100 dikali harga jual per 100 dikurangi rugi persen. Harga beli sama dengan 100 dikali 900.000 per 100 dikurangi 20 sama dengan 90 juta. 100 dikali 900.000 adalah 90 juta. Dibagi 100 dikurangi 20%. Kan kerugiannya 20%. Berarti 100 dikurangi 20 adalah 80. Maka sama dengan 1.125.000 rupiah. Jadi harga beli handphone tersebut adalah 1.125.000 rupiah. Sementara harga jualnya adalah 900.000 rupiah. Maka seseorang tersebut rugi, yaitu ruginya berapa?
Rp225.000. Kerugian Rp225.000 itu setara dengan 20% kerugian. Seperti itu. Jadi kita masukkan rumus-rumus yang tadi telah kita bahas ke dalam soal-soal yang berhubungan dengan rumus tersebut. Setelah mengetahui tadi bagaimana cara mengerjakan untung, bagaimana cara mengerjakan rugi, bagaimana cara mengetahui apakah ini untung atau rugi atau impas. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya mengenai diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari diskon. Diskon atau rabat atau korting adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Contoh, harga satu baju harganya 100.000. Ada diskon 10% atau ada diskon 10.000. Bisa itu dijadikan patokan, maka diskon itu ada pemotongan harga. Kalau dari 100.000 diskonnya 10.000 menjadi 90.000 harus dibayarnya. Seperti itu. Itu contoh dari diskon ya. Sekarang pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar. Itu biasanya dari masyarakat ke pemerintah. Ada itu contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak tanah, ada juga pajak dari makanan atau pajak dari pembelian barang. Seperti itu. Nah, ada pajak itu dan wajib dibayarkan. Itu dari pengertian pajak. Selanjutnya, bruto. Bruto sering disebut dengan berat kotor. Adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya. Jadi, isi ditambah kemasan sama dengan bruto. Itu pengertian dari bruto. Selanjutnya, neto ya. Neto atau sering disebut dengan berat bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tanpa tempatnya. Maka neto itu adalah isinya saja. Kalau contoh brutonya adalah 10 gram dan itu adalah makanan kemasan, contoh 10 gram, itu tidak itu 10 gram itu adalah berat isi atau berat bersih. Itu yang disebut dengan neto. Sedangkan bruto adalah apa? Neto ditambah dengan tara, maka sama dengan bruto. Nah, sekarang tara. Tara adalah berat kemasannya atau suatu barang. Maka bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sementara tara sama dengan bruto dikurangi neto. Bruto itu adalah berat kotor. Neto itu adalah berat bersih. Kalau tara itu adalah kemasannya. Seperti itu. Mungkin bisa sedikit dipahami atau sedikit dibayangkan bagaimana kalau kita mengambil atau kita mempunyai makanan kemasan di mana kemasannya itu disebut dengan tara dan isinya disebut dengan neto, sementara kemasan ditambah isi adalah bruto. Baiklah, dari pembahasan yang barusan kita bahas, sekarang kita masuk ke soal ya, supaya lebih memahami pengertian dan maksud dari yang barusan kita bahas. Ini contoh soal nomor 1. Sebuah distro pakaian memberikan diskon 10% untuk jenis pakaian kemeja dan celana jeans dengan syarat membayar tunai. Tony menginginkan celana jeans seharga Rp175.000
dan dikenakan pajak penjualan sebesar 5%. Hitunglah berapa yang harus dibayar oleh Tony. Mari kita bahas berapa harga yang harus dibayar oleh Tony. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Harga celana jeansnya adalah Rp175.000. Diskon sebesar 10% dan pajak penjualan sebesar 4%. Untuk menghitungnya adalah diskon sama dengan persen diskon dikali harga, sama dengan 10 per 100 dikali 175.000 sama dengan Rp17.500. Harga setelah diskon 175.000 dikurangi 17.500 sama dengan 157.500. Pajak sama dengan persen pajak dikali harga barang, sama dengan 4 per 100 dikali 175.000 sama dengan Rp7.000. Harus dibayar sama dengan harga setelah diskon ditambah pajak. Setelah diskon itu adalah Rp157.500 ditambah Rp7.000 sama dengan Rp164.500. Jadi yang harus dibayar Tony sebesar Rp164.500. Jadi diskonnya ada, pajaknya pun ada. Kalau diskonnya adalah pemotongan harga, kalau pajaknya adalah pembayaran wajib. Seperti itu. Ini adalah penyelesaian dari soal yang pertama mengenai pajak dan juga diskon. Baiklah, setelah semuanya sudah dibahas, contoh soalnya pun sudah dibahas, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran dan juga bisa bertambah wawasan mengenai aritmatika sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.